Informasi. Beberapa hari yang lalu saya didatangi oleh 4 anggota polisi, dipimpin oleh seorang kombes. Mereka yang 2 berasal dari Mabes Polri, yang 2 lagi dari Polda Metro Jaya. Semenjak kasus KM50 belum ada polisi yang berani datang ke rumah saya. Baru kemarin datang lagi ya. Nah, tentunya sebagai tamu kita hormati, kita sambut dengan baik. Karena mereka datang dengan sopan, dengan santun, saudara, dan mereka menyampaikan visi misinya. Jadi mereka sampaikan kepada saya satu visi misi yang sangat bagus ya. Beliau sampaikan, Habib, kami dari kepolisian punya program cooling system. Saya tanya, apa maksudnya cooling system? Mereka katakan karena ini mau pilpres, Habib, suasana politik luar biasa panasnya. Setiap saat bisa terjadi benturan di tengah masyarakat, maka kami ditugaskan oleh Kapolri dan semua jajaran kepolisian se-Indonesia untuk bagaimana menciptakan cooling system. Cooling system artinya sistem bagaimana umat ini tetap sejuk, umat ini tetap damai. Bagaimana kalau pilpres yang akan datang ini tidak terjadi keributan, chaos atau kerusuhannya. Saya dengarkan, mereka sampaikan semua programnya, mereka minta dukungan dari habaib dan ulama untuk program pemilu damai. Saya terima, saya puji, dia punya programnya, kemudian saya berikan nasihat. Saya katakan kepada mereka, sampaikan saja kepada Bapak Kapolri, kalau ingin pemilu damai, maka gelarlah pemilu yang jujur dan adil. Kalau pemilunya jujur dan adil, niscaya akan damai. Betul? Betul? Tapi kalau kita teriak pemilu damai, tapi ente curang, kapan mau damai? Betul? Betul? Saya mau tanya, kalau pemilu curang, kira-kira damai apa perang? Jawab, damai apa perang? Damai apa perang? Jadi kalau mau damai, gelar pemilu yang jujur dan adil. Betul? Betul. Jadi saya sampaikan, kami umat Islam, saya akan ajak umat Islam se-Indonesia untuk mendukung TNI, untuk mendukung Polri di dalam menciptakan pemilu yang jujur dan adil. Kalau ada yang coba-coba mengacaukan pemilu, kami siap bantu TNI Polri untuk mengamankan siapapun yang ingin berbuat curang di pemilu yang akan datang. Betul? Betul? Siap pemilu yang jujur dan adil? Setuju pemilu jujur dan adil? Kalau pemilunya jujur dan adil, baru kedamaian bisa diciptakan. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Jadi saya sampaikan kepada mereka, amanat konstitusi, amanat Undang-Undang Dasar 1945 bukan pemilu damai, bukan. Pemilu luber dan jurdil. Luber langsung, umum, bebas dan rahasia. Jurdil jujur dan adil. Itu amanat konstitusi. Itu amanat Undang-Undang Dasar 1945. Nggak ada dalam konstitusi disebut pemilu damai, nggak ada. Kenapa? Karena para founding father kita, karena para pejuang kita yang dulu merumuskan Undang-Undang Dasar 1945, mereka paham pemilu tidak akan damai kalau nggak jujur dan nggak adil. Jadi yang mereka tulis, mereka cantumkan pemilu yang jujur dan adil. Kenapa? Karena dengan jujur dan adil, niscaya kedamaian akan tercipta. Betul? Betul. Begitu saja. Ayo kita pemilu damai. Nah, dengan cara apa? Dengan cara menggelar pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Saya sampaikan kepada mereka, kasih tahu Bapak Kapolri, kalau pemilunya jujur dan adil, siapapun yang menang kita hormati. Umat Islam siap menang juga siap kalah. Betul? Betul. Hingga kita menang gak sombong, dan kita kalah juga saudara tidak akan patah hati. Hingga kita kalah gak bakal bikin kerusuhan. Salah kalau pemilu yang jujur dan adil. Tapi kalau pemilu curang, tidak jujur dan tidak adil, jangan salahkan rakyat. Kalau mereka akan berkobar saudara, kalau rakyat akan menang ke Indonesia. Betul? Betul. Sallallahu Nabi. Bu, mau dicurangin? Mau dicurangin? Jadi kalau curang, ibu-ibu jawab, kalau curang perang. Jawab ini ibu kemayoran. Bu, kalau curang, ibu-ibu tuh
Gue belum tanya bapak-bapak. Ayo semua saya mau tanya, jangan kalah sama ibu-ibu. Kalau curang, takbir. Kalau begitu siap menjadi